Timnas Indonesia berpotensi mendapat bibit-bibit keturunan berkualitas baru di tanah Belanda. Bukan dari Eredivisie, tapi dari klub yang bermain di kasta kedua, yakni FC Volendam. Skuad Paling Boren berhasil kembali promosi ke divisi utama Liga Belanda musim depan. Pencapaian anak asuh Rick Kraus ini ternyata dibantu pemain-pemain berdarah Indonesia. Mulai dari Kenny van Ovelen, Luka Blondu, hingga Mauro Zilstra bermain untuk pasukan Orange. Bagaimanakah kehebatan FC Volendam promosi berkat keturunan Indonesia? Degradasi menyakitkan di musim 2023-2024. FC Volendam sempat membuat geger kancah sepak bola Belanda. Skuad Paling Boren kembali promosi ke Eredivisie di musim 2021-2022 setelah absen 13 tahun lamanya. Prestasi menanjak Paling Boren gak terlepas dari tangan dingin Wim Jong. Pelatih 58 tahun ini perlahan menyulap Volendam menjadi tim penuh kejutan agar kembali menarik minat para supporter. Kami bukan klub sebesar Barcelona, jadi agar tim ini bisa bangkit, kami harus melakukan sesuatu yang istimewa, ungkap Jong. Terbukti, Jong berhasil mengantarkan Volendam menjadi runner-up Eredivisie musim 2021-2022. Anak asuhnya bahkan punya rekor unbeaten selama 24 pertandingan berturut-turut. Volendam bahkan kembali membuat geger seusai promosi ke Eredivisie. Meski finish di peringkat 14, skuad Paling Boren hanya terpaut 4 poin dari posisi 10 besar di musim 2022-2023. Namun kehancuran Volendam dimulai saat Jong undur diri dari kursi kepelatihan pada Juni 2023. Pasukan Orange terhempas ke jurang degradasi di akhir musim 2023-2024. Volendam bahkan hanya mencatat 4 kemenangan dalam 34 pertandingan. Damon Mirani yang saat itu menjabat sebagai kapten kecewa berat dengan performa timnya. Di lapangan kami belum terbukti cukup bagus. Anda tidak akan terdegradasi dalam sekejap. Kami sempat bangkit lalu kemudian kalah melawan Excelsior. Pada akhirnya kami mengalami kekalahan telak dan terdegradasi, ungkap Mirani. Sesaat setelah didegradasi, Mirani justru enggan dipertahankan Volendam. Skuad Paling Boren melepasnya dengan status bebas transfer ke Heracles Almelo. Bahkan keuntungan yang diraih Volendam di musim panas lalu tergolong sedikit. Pasukan Orange hanya meraup 850.000 euro dari transfer Calvin Twig dan Walin Ulcik. Kebangkitan instan tiba-tiba promosi lewat jalur juara. FC Volendam sudah dihantam banyak masalah sebelum degradasi. Skuad Paling Boren ditinggal Jan Smit selaku pemilik klub karena konflik keras dengan Dewan Pengawas tim. Pihak manajemen ternyata enggak puas dengan kepemimpinan pria 31 tahun ini. Mereka bahkan mendesak Smith bertanggung jawab atas kemelut yang terjadi di pasukan Orange. Meskipun ada permintaan berulang kali untuk menyerahkan rencana pemulihan, pimpinan klub belum dapat meyakinkan kami bahwa masalah ini akan terselesaikan, ungkap Job Verman selaku Ketua Dewan Pengawas FC Volendam. Wim Jong yang jadi sosok kunci di balik kebangkitan Volendam juga undur diri dari akibat kemelut tersebut. Alhasil, skuad Paling Boren harus membangun ulang dari nol setelah turun kasta. Buktinya Volendam menunjuk Patrick Busby yang selaku Direktur Teknik anyar. Dirinya langsung mendapat tugas berat karena cuma diberikan dana terbatas untuk mencari pemain baru. Volendam yang awalnya punya dana 4 juta euro harus rela cuman memiliki 1,5 juta euro. Volendam akhirnya hanya bisa merekrut pemain gratisan seperti Alex Platt dan Yannick Letendal. Meski modal gratisan, nyatanya skuad Paling Boren bisa bangkit di Eredivisie. Volendam sudah menguasai puncak klasemen sejak pekan ke-20. Pasukan Orange bahkan dipastikan promosi usai menekuk Jong As 1-0 di laga terbaru. Padahal di awal musim skuad Rick Kraus enggak diunggulkan promosi karena kerap menelan kekalahan. Enggak heran kehebatan Volendam membuat media Belanda terkagum-kagum. FC Volendam memulai musim dengan 3 kekalahan, tetapi Rick Kraus memperoleh kepercayaan diri dan dengan cepat membangun tim yang malang yang langsung menuju promosi. Puji Algemeen Dagblad.
Dapatkan sneakers Adidas original yang lagi diskon 35%. Cek link di bawah ini. Sumber bibit keturunan unggul Timnas Indonesia. Tiket promosi yang diraih FC Volendam ternyata juga dibantu pemain berdarah Indonesia. Skuad Paling Boren rupanya mengumpulkan talenta potensial keturunan Ibu Pertiwi. Mulai dari Kenny Van Uvelen yang berposisi sebagai kiper andalan Rick Kraus. Buktinya pemain 21 tahun ini sudah dipercaya tampil sebanyak 26 laga di kasta kedua Belanda. Hebatnya, Kanyi cuma kebobolan 21 kali dengan total meraih 10 clean sheets. PSV Eindhoven hingga Ajax Amsterdam mulai antre ingin merekrut sang pemain di musim panas nanti. Kanyi diprediksi bisa menjadi aset berharga untuk timnas Indonesia di masa depan. Sebagai kiper, pemain kelahiran Zaandam ini punya tinggi menjulang hampir 2 meter. Alhasil Kanyi bakal menjadi suksesor ideal untuk Martin Pas dan Emil Audero. Pemain 21 tahun ini memang punya silsilah keturunan yang mirip dengan Pas dan Nathan Juaon. Kanyi mempunyai darah keturunan Indonesia dari neneknya yang merupakan etnis Belanda dan lahir di Hindia Belanda atau yang lebih kita kenal Beast First. Tulis akun Football Indonesia. Selain Kanyi, FC Volendam juga diperkuat bek jangkung berdarah Indonesia Luka Blondu. Pemain 19 tahun ini sudah beberapa kali menembus skuad utama. Bahkan Blondu sudah memasang tekad untuk memilih skuad Garuda dibanding timnas Belanda. Jika PSSI menghubungiku, aku akan sangat terbuka dan mempertimbangkannya. Indonesia adalah negara yang indah dan orang-orangnya gila bola, apalagi mereka dilatih Patrick Kluivert. Menunggu kedatangan Mauro Zylstra di skuad Garuda. Selain Kanyi Van Uvelen dan Luka Blondu, FC Volendam juga diperkuat Mauro Zylstra. Striker berdarah Sunda ini turut ambil bagian mengantar skuad Paling Boren ke era divisi. Pasalnya, Zylstra sudah mencicipi 4 pertandingan bersama skuad utama. Rick Kraus diprediksi bakal mempersiapkan sang pemain untuk menjadi pelapis Henk Veerman selaku striker utama. Kesempatan berharga ini diberikan sang pelatih karena Zylstra tampil apik bersama skuad U21. Sang pemain sudah mengemas 15 gol dan 4 assist di musim ini. Dirinya bahkan masuk jajaran 3 besar top skor di ajang turnamen kelompok umur. Gacornya, performa Zylstra semakin membuat para Ultras Garuda berapi-api. Pasalnya, pendukung timnas Indonesia sudah nggak sabar menunggu kehadiran sang pemain. Apalagi rumor naturalisasi pemain berdarah Bandung ini sudah mencuat sejak lama. Rupanya proses pindah kewarganegaraan Zylstra sempat ditunda oleh PSSI. Hal tersebut disampaikan langsung pandit lokal yakni Yusa Nugraha pada akhir tahun lalu. Zylstra cerita kalau proses naturalisasinya harus menunggu sementara karena pemain U20 timnas Indonesia saat ini memiliki prioritas bermain di Piala Asia. Kesabaran supporter Merah Putih akhirnya mendapat ganjaran setimpal. Sebab pemain kelahiran 2004 tersebut dikabarkan akan segera merampungkan proses naturalisasinya. Ya, dokumen saya sudah siap. Saya hanya perlu menunggu lampu hijau dari PSSI untuk terbang ke Indonesia, ujar sang pemain kepada akun Halfball Indonesia. Kabarnya, rumor alih kewarganegaraan Zylstra ini digenjot untuk menyambut Piala AFF U23. Sang bomber masuk ke dalam daftar skuad yang akan dibawa Gerald Vandenberg bulan Juli nanti. Dapatkan paket murah dapat 8 cuma 100 ribuan. Buruan cek link di bawah ini ya. Dengan keberhasilan promosi ke Eredivisie, akankah FC Volendam makin ketagihan mengumpulkan darah keturunan Indonesia?